Yang namanya manusia ini tidak ada yang sempurna. Ketidaksempurnaan itu terkadang memberikan manfaat kepada yang lain. Satu contoh, ada ulama mengatakan goblok kepada penjual es, tetapi barokahnya itu satu malam mendadak jadi orang. Ini kira-kira ada yang malam ini mau digoblokin dan kira-kira. Allah mau mengangkat derajat hambanya itu bermacam-macam caranya. Ada yang dengan sesuatu yang enak, ada yang tidak mengenakkan. Tapi terkadang sesuatu yang tidak mengenakkan itu justru disitulah Allah ingin menunjukkan kemahabesarannya. Allah memberikan satu kesulitan, tapi yusra, jalan keluarnya banyak. Paham ya? Inna ma'al usri yusra. Di situ yusra nakira, jalan keluarnya banyak. Jalan keluarnya banyak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Kesulitan bukan untuk dijauhi, tapi mari kesulitan ini menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang disulitkan oleh Allah itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Supaya dia banyak ingat pada Allah. Nikah itu miftahul rizki, pembuka rizki. Saya pernah ditanya, Gus, ada hadis mengatakan nikah itu miftahul rizki, pembuka rizki. Katanya rezekinya lancar, kok masih seret? Saya jawab, betul. Ketika Allah membuka rezeki, tapi Anda lupa bersyukur kepada Allah. Nih, yang menyebabkan sempitnya rezeki, Anda lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kalau mau bersyukur, insya Allah cukup. Makanya wirid Rodiul Atas itu ada la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nabi mengatakan kalau kita sedang sakit, banyak-banyak baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita sedang sakit, banyak-banyak baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Karena kata Nabi, di situ ada 99 obat di dalam la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Obat yang paling ringan adalah kegelisahan. Disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin. Mari kita amalkan ini. Ketika kita sedang gelisah, banyak-banyak baca la haula wala quwwata. Monggo lagi la haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billahil aliyil. Ketika kita sedang gelisah, banyak-banyak baca. Gelisah dalam hal apapun, gelisah ngadepi anak, gelisah ngadepi istri, gelisah ngadepi ekonomi, banyak-banyak kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tetapi jangan baca terus tidak kerja, itu juga salah. Paham ya? Nah, membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ini dalam rangka supaya kita diberi kekuatan oleh Allah, supaya kegelisahan kita segera disirnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap bekerja.
karena bekerja itu hukumnya wajib. Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, diampuni melalui orang-orang yang bekerja mencari rezeki yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, amma ba'd. Yang saya muliakan Imam Khatib Bilal Masjid Rahmatullah Bapak Imam Daud, yang saya muliakan Bapak Ustaz Ali Susanto, Bapak Kiai Tikur Rahman, Bapak Edi Yanwar, saya muliakan Mbak Suparman, saya muliakan Bapak RT, Bapak RW, saya muliakan tuan rumah Bapak Sufi sekeluarga besar, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam pertemuan malam hari ini kita berharap, kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kehadiran kita di taman-taman surganya Allah ini, majelis ilmu, semoga kita diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu manfaat, walaupun hanya satu ilmu tetapi kita amalkan, sangat bermanfaat daripada banyak ilmu tapi tidak pernah diamalkan. Ketika satu ilmu kita amalkan, maka Allah akan menambah ilmu yang sebelumnya tidak kita ketahui. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pada malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kediaman Bapak Supri guna untuk duduk bersama menimba ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh dari ulama siapapun bisa kita amalkan. Amin Allahumma amin. Keutamaan banyak mengingat kematian. Hidup di akhir zaman ini harus banyak-banyak mengingat kematian. Harus banyak-banyak mengingat kematian. Disebutkan di dalam kitab
Man aktsara min dzikril mauti akrama bisalasati asya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka Allah memberikan 3 kemuliaan. 3 kemuliaan itu, yang pertama takjilit taubati. Orang yang banyak mengingat kematian akan diingatkan oleh Allah untuk segera bertaubat. Bertaubat dari dosa-dosa kita yang kita lakukan, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Ada dosa yang kita lakukan manusia nggak tahu, hanya Allah yang maha tahu. Kita berada di kamar sendiri, bisa maksiat nggak? Buka HP, ya, kemudian buka situs orang-orang telanjang, betul nggak? Manusia nggak tahu, tapi Allah maha, ya. Dan kita sudah syukur, alhamdulillah, dosa kita, aib kita ini ditutup oleh Allah, sehingga manusia nggak tahu. Kita bersyukur kepada Allah. Kalau sudah ditutup sama Allah, nggak usah dibuka-buka, diceritain ke orang-orang. Tadi malam saya di kamar sendiri, buka HP, di situ saya nengok orang telanjang. Jangan diceritakan kepada orang, tetapi segeralah bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Yang namanya manusia ini tidak ada yang sempurna. Ketidaksempurnaan itu terkadang memberikan manfaat kepada yang lain. Satu contoh, ada ulama mengatakan goblok kepada penjual es, tetapi barokahnya itu satu malam mendadak jadi orang. Ini kira-kira ada yang malam ini mau digoblokin dan Allah mau mengangkat derajat hambanya itu bermacam-macam caranya. Ada yang dengan sesuatu yang enak, ada yang tidak mengenakkan. Tapi terkadang sesuatu yang tidak mengenakkan itu justru disitulah Allah ingin menunjukkan kemahabesarannya. Terpenting bagi kita jangan menghujat. Jangan menghujat. Yang terpenting bagi kita, kalaupun ada saudara kita salah, kita doakan, kita nasihati baik-baik, tetapi jangan dihujat berlebih-lebihan. Ini tidak boleh dalam hukum agama Islam. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, ketidaksempurnaan manusia inilah terkadang-kadang manusia ini hatinya berbolak-balik. Malam ini semangat ibadah, malam besok berbuat dosa, nanti ibadah lagi, berbuat dosa lagi. Dan ini ada manfaatnya Bapak Ibu. Justru dengan itu Allah memanjangkan umur kita. Nanti kalau ada orang dari kecil
sampai besar, baik terus, gak pernah maksiat. Ini Allah saking cintanya cepet nambah. Itulah ya. Jadi kalau kita diberi kesempatan untuk taubat, disitulah Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Termasuk kita mau hadir menuntut ilmu ini, orang-orang pilihan, Pak. Namanya orang-orang pilihan itu terbatas jumlahnya. Kita lihat bagaimana umat nabi-nabi dulu, pilihan Allah jumlahnya sedikit. Jadi kalau pengajian di mana-mana, Bang Edi, kalau jumlahnya sedikit jangan kaget. Semoga kita dipilih oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, sampai akhir hayat kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Ketidaksempurnaan manusia itu, makanya Allah menyediakan untuk tobat. Bagaimana supaya bisa bertobat? Lingkungan berpengaruh. Lingkungan berpengaruh. Ada orang membunuh jumlahnya 99. Banyak ya? Ya, kalau bunuh sapi nggak terhitung. Ini bunuh manusia, Pak, 99. Kemudian Allah memberikan hidayah, ada keinginan untuk taubat. Datang ke tempat kiai nanya, Pak Kiai, Pak Ustadz, saya ini sudah melakukan dosa besar, bunuh orang 99. Kira-kira saya ini diampuni tidak dosanya oleh Allah? Ketemu kiai yang agak ekstrim, agak keras. Oh, nggak bisa itu, tempatmu neraka jahanam. Kiainya tadi langsung dipenggal kepalanya, genap 100 orang. Jadi kalau ulama-ulama dulu dibunuh itu sudah hal yang biasa zaman dulu, berhadapan dengan penguasa-penguasa yang zalim. Karena kalau amar ma'ruf itu gampang, Pak. Seperti saya ini ngajak, ayo sholat, amar ma'ruf. Tapi ketika kita menemukan warung remang-remang, lalu kita tegak di depan itu, langsung mengatakan, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Oh, dikemplang sama bodyguardnya, Pak. Kira-kira berani apa enggak? Hah? Maka ulama-ulama dulu itu banyak yang terbunuh karena nahi mungkarnya yang begitu tegas. Nahi mungkar ini nggak melihat manusianya, tapi melihat Allah. Kalau melihat manusianya, ini yang kadang-kadang hukum bisa diperjualbelikan. Oh, ternyata di situ ada keponakan saya, jadi mundur, nggak jadi. Itu Pak ya. Nah, maka kita sudah bersyukur, ulama itu macam-macam. Ada yang lembut, ada yang keras, seperti Nabi Musa alaihis. Nabi Musa ini sekali nabok mati, Pak, saking kerasnya. Nih, ada ulama lagi seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Khalilullah, lembut, ya, tidak mudah protes. Makanya ketika Rasulullah Isra Mi'raj ketemu Nabi Ibrahim membawa perintah sholat 50 waktu, Nabi Ibrahim nggak protes. Kalau itu perintah Allah, laksanakan. Oh, baru ketemu Nabi Musa diprotes. Makanya
Nabi Musa itu wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa ini apa? Senang protes. Kalau nggak paham nanya. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam macam-macam. Ya, ada ulama yang penakut, itu juga ada. Dulu ada ulama itu penakut, kalau keluar malam nggak berani, saking takutnya. Dan itu memang naluri, Pak. Setiap manusia itu punya naluri rasa takut itu pasti ada. Ada yang terlampau berani sampai tidur di kuburan 40 hari saja. Ya. Nah, ada yang penakut. Malam-malam zaman dulu belum ada listrik, ketinggalan dari rombongannya untuk yasinan. Kalau tidak berangkat nanti itu jamaah, akhirnya memaksakan diri berangkat. Zaman dulu nggak ada listrik, Haji Husaini di pinggir jalan ketemu ada warna putih, langsung dia mengumandangkan azan sambil lari, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagi harinya penasaran, apakah sosok makhluk gaib dari malam. Setelah ditengok ternyata di situ pohon nangka dibungkus makanya ulama itu manusia, ada kelebihan, ada kekurangan. Sebagai kita menutupi kekurangan ulama, maka kalau kita santri-santri ini, kiai kita ini juga ada kekurangannya. Ya, kadang kalau di rumah dia berbalas sama istrinya, santrinya tahu itu kekurangan aib. Tetapi santri ingin mendapatkan barokah ilmu dari Allah, sehingga apa? Yang ditonjolkan adalah kelebihan-kelebihan gurunya, aibnya kalau bisa ditutup. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ya Allah, tutuplah aib guruku Imam Syafi'i. Jangan engkau nampakkan aib kekurangan guruku Imam Syafi'i. Barokah dari menutupi aibnya, Allah berikan ilmu yang luar biasa kepada Imam Ahmad. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua wajib menutup aib siapapun. Ya. Aib sesama kita pun wajib ditutup. Insyaallah aib-aib kita ditutup oleh Allah pada hari kiamat. Nah ini insyaallah kita kembali lagi tadi, ya, sudah bunuh 100 orang, cari kiai lagi, ustadz lagi, ketemulah ustadz yang lembut. Ustadz, saya mau tobat dan mengurangi 100, kira-kira dosa saya diampuni oleh Allah. Oh, Allah Maha Pengampun, bertaubatlah. Apa kata orang itu? Ini dari pendapat yang benar. Tetapi Ustadz tadi menyarankan, pergilah kamu ke suatu kampung, di sana orang-orang baik. Kalau kamu kembali kepada konco-koncomu lagi, kamu nanti akan bunuh. Pergi kamu sana, satu kampung, di sana penduduknya orang-orang ahli ibadah, orang-orang soleh semua. Harapannya kau ke sana nanti jadi orang baik. Jadi untuk bertaubat itu lingkungan pengaruh. Orang berteman sama orang yang malas, lama-lama ikut. Betul nggak kira-kira? Ya. Orang berteman sama orang yang nggak mau jamaah ke masjid, lama-lama nggak jamaah. Tetapi seburuk apapun orang, walaupun dia preman, walaupun dia orang jahat,
kalau dia sering hadir di majelis ilmu, bertemu orang-orang baik, lama-kelamaan hatinya akan ada cahaya dari Allah sehingga menjadi orang baik. Mudah-mudahan kita semua ini istiqomah jadi orang baik, Pak ya. Saya sendiri Abdul Majid tidak ada jaminan bagaimana malam ini, besok pagi dan seterusnya. Maka harapannya ketika kumpul kita seperti ini adalah saling mendoakan. Makanya wirid Rodiul Atas itu ada la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nabi mengatakan kalau kita sedang sakit banyak-banyak baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita sedang sakit banyak-banyak baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Karena kata Nabi di situ ada 99 obat di dalam la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Obat yang paling ringan adalah kegelisahan. Disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin. Mari kita amalkan ini. Ketika kita sedang gelisah, banyak-banyak baca la haula wala quwwata. Monggo lagi la haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billahil aliyil. Ketika kita sedang gelisah, banyak-banyak baca. Gelisah dalam hal apapun, gelisah ngadepi anak, gelisah ngadepi istri, gelisah ngadepi ekonomi, banyak-banyak kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tetapi jangan baca terus nggak kerja, itu juga salah. Paham ya? Nah, membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dalam rangka supaya kita diberi kekuatan oleh Allah, supaya kegelisahan kita segera disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap bekerja. Karena bekerja itu hukumnya wajib. Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, diampuni melalui orang-orang yang bekerja mencari rezeki yang halal. Kalau bapak-bapak bekerja ya mencari rezeki yang halal, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hukum bekerja itu wajib. Ar-rijal qawwamuna 'alan, laki-laki pemimpin ya, punya bawahan. Siapa bawahannya? Istri, anak-anak. Ketika istri tidak tahu ilmu haid, ini suami wajib mengajar. Kalau suami tidak tahu, suami ngaji dulu kepada ustaz. Nih, supaya istri kita tahu ilmu tentang haid. Haid itu susah mutusin, Pak. Imam Al-Ghazali itu pernah menjadi imam dalam sholat. Adiknya yang namanya Ahmad itu sudah jadi wali duluan. Nah, ketika Imam Ghazali ini sedang mengimami, di pertengahan sholat ini adiknya Ahmad mufarokoh. Mufarokoh itu tidak sholat bersama kakaknya Imam Ghazali. Selesai sholat ditegur sama ibunya, kenapa kamu tadi mufarokoh? Apa jawab adiknya yang sudah jadi wali tadi? Dinampakkan oleh Allah. Gimana saya mau ikut sholat sampai selesai? Ghazali, kakak Ghazali itu waktu sholat berlumuran darah, padahal pakaiannya bersih, berlumuran darah.
Setelah ditanya apa jawab Imam Ghazali, benar. Tadi saat saya sholat itu sedang menyusun satu kitab. Di situ menjelaskan tentang darah perempuan, sehari keluar, sehari berhenti, keluar lagi. Itu yang akan aku carikan hukumnya. Insya Allah. Ini kalau kita sholat mikirin ikan lele, mungkin ikan lilinya itu berputar-putar ini. Kalau di situ ada walinya Allah dinampakkan, tahu Pak. Ya, untung kita ini hanya sebatas wali santri Pak. Ya. Bapak-bapak bersyukur punya istri itu cerewet, bukan walinya Allah. Kalau walinya Allah Pak, bahaya. Begitu marahin bapak itu bisa terwujud. Untung bukan walinya Allah. Walinya Allah itu kalau berdoa langsung mustajab. Ini Pak ya, bayangkan itu. Maka kita ini wajib mendidik Pak. Kalau nggak tahu nanya. Kalau laki-laki ini nggak haid Pak, nggak haid. Kalau perempuan dalam 1 bulan ada haidnya. Kalau haid haram menjalankan sholat, haram menjalankan sholat. Maka bapak-bapak jangan iri kepada kaum wanita. Kalau puasa Ramadan datang bulan tidak puasa, itu ibu-ibu. Tapi ingat nih, hampir 3 bulan lagi ya, 3 bulan lagi ya, kita mau memasuki bulan suci. Ini kira-kira ibu-ibu punya utang puasa nggak Ramadan kemarin itu? Nah, sudah dibayar Bu ya? Sebelum datang Ramadan bayar Bu. Nanti kalau datang Ramadan kok belum bayar, itu nanti bayar fidyah. Ya kodok, ya fidyah. Berapa fidyahnya? Itu 7 on. 1 kali puasa. Nah, ini kalau bapak-bapak ini nggak ada datang bulan, ya itu. Makanya kalau sebelum hari raya Idul Fitri itu kan ada penetapan datangnya bulan, ya datangnya bulan apa? Bulan Syawal. Makanya kalau bapak-bapak yang paling ribut itu ya ibu-ibu, karena datang bulan itu kepunyaan. Tugas kita ini mendidik anak. Ini tugas kita. Inna tifla, sungguhnya anak, ya juru bisa menarik biabawaihi, dengan kedua orang tuanya, ilal jannah, ke surga. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa menggiring kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu semuanya banyak mengingat mati. Allah berikan 3 kemuliaan, yaitu disegerakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, qanaatil qalbi, merasa cukup. Merasa cukup, pokoknya merasa lah. Ya, kalau kita nuruti nafsu nggak akan pernah cukup, betul nggak? Allah sudah mencukupi kita, tapi kalau untuk mengejar gaya hidup nggak akan pernah cukup, betul nggak? Nikah itu miftahur rizki. Nikah itu miftahur rizki, pembuka rizki. Saya pernah ditanya, Gus, ada hadis mengatakan nikah itu miftahur rizki, pembuka rizki. Katanya rezekinya lancar, kok masih seret? Saya jawab, betul. Ketika Allah membuka rezeki, tapi Anda lupa bersyukur kepada Allah. Nih, yang menyebabkan sempitnya rezeki, Anda lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kalau mau bersyukur, insya Allah
cukup. Ya, ini merasa cukup. Nah, kita sudah punya motor dan merasa cukup, alhamdulillah. Kita sudah punya istri, sudah merasa cukup, alhamdulillah. Nah, sehingga tidak menengok-nengok istri tetangga, merasa cukup. Paham nggak kira-kira? Sudah merasa cukup. Ya, jadi anggota dewan, alhamdulillah sudah merasa cukup, semoga cukup rapopo, ya kan? Kita merasa cukup. Kalau kita merasa cukup, enak kita menjalani kehidupan. Ini nggak ribet. Yang membuat ribet ini kita. Nanti kalau sudah kadung ribet, ujung-ujungnya yang disalahin Gusti Allah. Siapa kita ngaji? Wong kiri ya tetap kiri, miskin ya tetap. Jadi yang membuat ribet ini kita. Allah ini memberikan jalan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Kalau kita lihat dalam ilmu nahwu, ma'al usri di situ ma'rifat, ada alnya. Tetapi yusra ini nakirah. Artinya banyak. Maksudnya bagaimana? Allah memberikan satu kesulitan, tapi yusra, jalan keluarnya banyak. Paham ya? Inna ma'al usri yusra. Di situ yusra nakirah, jalan keluarnya banyak. Jalan keluarnya banyak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Kesulitan bukan untuk dijauhi, tapi mari kesulitan ini menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang disulitkan oleh Allah itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Supaya dia banyak ingat pada Allah. Rata-rata yang banyak ingat pada Allah ini orang senang atau orang susah, Pak? Saya mau tanya ini. Rata-rata yang banyak ingat Allah orang senang atau orang susah, Pak? Lagi suntuk-suntuk banyak utang, rajin ngaji, minta sama Allah, baca zikir. Nah, udah sukses, gak pernah datang lagi. Itu juga ada, tapi gak apa-apa. Itu gak apa-apa. Makanya orang-orang yang mau ngaji ini rata-rata kebanyakan, tapi juga banyak. Rata-rata itu golongan orang-orang susah. Itu golongan orang-orang susah. Disitulah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah Pak ya. Semua merasa cukup, qanaah, punya rumah, alhamdulillah, gitu kan. Umpama nggak viral seperti pason haji jualan es teh juga alhamdulillah. Dan viral itu nggak jaminan. Justru kalau nggak viral, ini kita malah enak. Betul Pak. Kalau Bapak saya tawarkan, mau Bapak naik daun, mau Pak? Mau nggak? Ya. Kalau naik daun jatuh Pak. Viral itu nggak akan awet Pak. Ya, yang awet istiqomah. Jadi kalau viral itu nggak awet Pak. Mau balik viral itu nggak awet nanti. Ya, nanti berapa tahun kemudian hilang. Iya, ya viral. Makanya saya nggak mau ditawarin, Gus mau viral nggak, mau naik daun enggak, saya kepingin ngaji saja, istiqomah. Nggak kepingin viral, ngaji aja sudah. Ya, begitu Bang ya. Karena viral nggak jaminan. Apalagi kita hidup ini mengikuti apa kata netizen, kita ini susah Pak. Mau ini susah, mau itu susah. Pak Son Haji pun
Itu sampai sekarang. Barusan saya melihat melalui HP. Beliau susah juga, jadi beban juga. Dikasih orang kemarin dipuja-puja, sekarang mulai netizen berbalik arah. Sudah cukup, dia nggak usah dikasih lagi. Masih banyak yang susah yang perlu dikasih. Apa harus nunggu viral dulu ngasihnya? Mulai iya nih, pokoknya sedekah nih nggak pusing viral kayak gitu. Sekarang viral banyak ya Pak nih. Sedekah nggak harus nunggu kaya. Justru ketika kita belum kaya, dalam keadaan susah kok mau sedekah, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Sedekah nggak harus pakai duit, ilmu sedekah, tenaga sedekah, ngomong yang baik sedekah, nggak nyakitin orang sedekah. Nah itulah yang terakhir, orang yang banyak mengingat mati itu adalah wanasyatil ibadah, semangat untuk beribadah. Ketika kita mau semangat ibadah, bertemanlah dengan orang-orang yang bersemangat untuk ibadah. Bukan berarti kita sombong, ya. Ada teman yang mengingatkan kita ke akhirat, yang sergap-sergap, ini pegang baik-baik. Adapun yang lain, yo tetap ketemu, assalamualaikum, gimana kabarnya, kali-kali perlu silaturahmi, itu lagi. Tapi teman yang akrab, yang baik, yang semangat ibadah, pegang ini Pak. Karena ketika kita malas berteman dengan orang demikian, insya Allah akan bertambah semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak. Makanya kalau Bapak sering-sering bawa anaknya ke pesantren, ini nanti lama-kelamaan anaknya mau mondok, karena lingkungan yang dilihat itu menyemangati. Dan ada kan, terus anak saya susah, masuk pesantren nggak mau ya. Saya tanya, Bapak pernah nggak ke pesantren bawa anak? Nggak pernah. Nah ini, jadi kalau sering-sering keliling pesantren, ada pengajian datang, bawa anak-anak, nanti dengan sendirinya dia melihat lingkungan itu, anak-anak santri bisa menyemangatinya. Insya Allah nanti dia dengan sendirinya, Pak, aku lulus SD, masukkan ke pesantren. Caranya seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga Allah meridhoi kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.